Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Selamat lintas waktu teman-teman online sekalian. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Raka Trimatapura. Saya berperan sebagai moderator dan pemateri dalam kelompok ini. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam kelompok ini atau pada pertemuan kali ini, yakni terkait peran Dewan Pengawas dan Dewan Syariah Nasional terkait lembaga keuangan perbankan syariah. Berkenan dengan hal tersebut, mari kita simak pemaparan dan pembahasan yang akan dibahas oleh. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Dewan Pengawas Syariah dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang dipekerjakan untuk memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas atau yang berarti sebagai pengawas. Sedangkan syariah adalah komponen ajaran Islam yang di dalamnya itu mengatur kehidupan seorang muslim dalam beribadah dan bermuamalah, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinan. Jadi jika disimpulkan, pengertian dari Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Fungsi yang pertama dari DPS adalah DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di pengawasannya. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya, dan kepala DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dalam 1 tahun anggaran. Dan yang keempat, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Peran pokok Dewan Pengawasan Syariah pada setiap lembaga keuangan syariah adalah yang pertama itu memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua, memberikan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Peran Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan dari Dewan Pengawasan Nasional.
Ya, materi selanjutnya yaitu mekanisme cara kerja DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi, ada beberapa hal pekerjaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Lalu, Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Lalu, Dewan Pengawas Syariah ini juga melaporkan semua perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN, sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dewan Pengawas Syariah juga merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dalam Dewan Syariah Nasional atau DSN itu sendiri. Jadi, dari apa yang saya jelaskan mengenai cara kerja mekanisme Dewan Pengawas Syariah itu, dapat kita ketahui perbedaan mendasar antara Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS ini. Jadi, letaknya itu ada di wewenang yang diemban oleh masing-masing dewan itu sendiri. Seperti kalau misalkan di Dewan Syariah Nasional itu berwewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri atau yang disingkat dengan DPS hanyalah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN itu sendiri di lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah. Itulah mengenai penjelasan saya tentang mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah beserta perbedaan antara DSN atau DPS itu sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dalam surat keputusan MUI nomor 98/MUI/2001 tentang susunan DPS MUI adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. 2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. 4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. DPS dari yang mengawasi Bank Syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke Bank Indonesia ataupun OJK untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN. Baik, materi selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian dan juga tugas dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan aktivitas dari lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan juga sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan juga reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada tugas dari Dewan Syariah Nasional. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menjadi tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional.
Yang pertama, ada menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan juga keuangan pada khususnya. Yang kedua ada mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga ada mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir ada mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Intan Fatika. Saya Tan Fatika akan menjelaskan tentang wewenang dari Dewan Syariah Nasional. Yang pertama yakni mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah yang menjadi dasar tindakan hukum pihak tersebut. Yang kedua, mengeluarkan fatwa untuk menjadi landasan dalam membuat peraturan ataupun ketentuan oleh pihak yang berwenang seperti Departemen Keuangan ataupun Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi siapa saja yang akan duduk sebagai pengawas syariah di sebuah lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyelewengan atas peraturan ataupun fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan yang diberikan oleh DSN tidak diindahkan. Yang selanjutnya mengenai kedudukan, status dan anggota DSN. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari MUI dan Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Lalu, anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan nama masa bakti 5 tahun sama dengan masa bakti MUI, sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan bank syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa masa bakti DSN adalah 4 tahun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya terkait mekanisme kinerja Dewan Pengawas dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas dan Dewan Syariah Nasional itu merupakan bagian yang berbeda. Pertama, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu merupakan bagian dalam lembaga keuangan itu sendiri, yang tugasnya mengawasi. Nah, Dewan Pengawas itu sendiri memiliki 2 peranan dalam pengawasannya atau kinerjanya. Pertama, perannya sebagai pengawas atas pemenuhan nilai-nilai prinsip syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan atau perbankan syariah itu sendiri. Lalu yang kedua, sebagai implementasi dari nilai-nilai good corporate governance. Pertama, sebagai pengawas atas pemenuhan nilai-nilai atau prinsip syariah dalam lembaga keuangan memiliki 3 kinerja. Pertama, menentukan nilai kredibilitas. Kedua, menjadi unsur pertama yang menjadikan atau menciptakan jaminan atas kepatuhan prinsip syariah itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengkaji dan pelapor atas produk-produk baru yang akan diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai implementasi dari good corporate atau good governance tersebut terdapat 4. Pertama, sebagai directing. Nah, directing itu sendiri ini memberikan pengarahan
pemikiran dan saran serta nasihat. Unsur pertama yang menjadikan atau menciptakan jaminan atas kepatuhan prinsip syariah itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengkaji dan pelapor atas produk-produk baru yang akan diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai implementasi dari good corporate atau good governance tersebut terdapat 4. Pertama, sebagai directing. Nah, directing itu sendiri ini memberikan pengarahan, pemikiran dan saran serta nasihat baik kepada direksi ataupun jajaran lainnya. Lalu kedua, sebagai reviewing, yakni mencermati, memeriksa dan mengkaji nilai-nilai yang terdapat pada produk tersebut atau produk-produk yang akan dijalankan dalam perbankan syariah. Ketiga, supervising, yakni melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif ataupun pasif. Yang keempat, yakni sebagai marketing. Tugas Dewan Pengawas sebagai marketing ini mensosialisasikan kepada masyarakat terkait produk-produk yang ada dalam perbankan syariah ataupun hal lainnya. Lalu, Dewan Syariah Nasional itu sendiri. Pada intinya, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini terkait lembaga keuangan perbankan syariah memiliki satu peranannya, ini membuat fatwa atau mengkaji terkait produk-produk yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah. Adapun terkait mekanisme kinerjanya itu sendiri secara garis besar, yang pertama, Dewan Syariah Nasional membuat fatwa terkait produk-produk yang akan dijalankan oleh perbankan syariah, lalu mengkajinya serta merapatkannya dan mengesahkannya. Itulah mekanisme kinerja secara garis besar Dewan Syariah Nasional terkait lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Kurang lebihnya terima kasih. Itulah pemaparan terkait mekanisme kinerja. Dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman lintas online sekalian. Semoga sehat selalu. Bila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Apa ya lanjutannya? Ya udahlah, terima kasih.